Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permata dari Ilmu Komunikasi kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menjadi warga negara yang baik di saat pemilu 2024. Di sini saya mengangkat judul yaitu pilihanmu menentukan masa depan bangsamu. Yang pertama, kita akan membahas apa sih pengertian pemilu itu. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, badan legislatif, dan presidennya dipilih secara langsung oleh masyarakat. Lalu, bagaimana caranya menjadi warga negara yang baik saat pemilu? Yang pertama, memberikan atensi yang sama terhadap pemilu. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, tidak cukup dengan memilih presiden yang sesuai harapan, tetapi parlemen yang baik juga dibutuhkan supaya presiden dapat bekerja secara optimal. Yang kedua, mengenali caleg yang sesuai aspirasi politik. Pemilih bisa mulai mengenali caleg yang jalan dengan aspirasi politik pemilih secara pribadi. Yang ketiga, mencermati program gagasan hingga rekam jejak calon. Pemilih dapat mencermati program dan gagasan yang ditawarkan oleh caleg dan harus diimbangi dengan pengamatan rekam jejak calon. Jangan sampai program yang ditawarkan hanya berupa janji tanpa adanya realisasi. Lalu, apa yang harus dilakukan agar menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab? Yang pertama, cari tahu visi dan misi pasangan calon. Janji manis adalah hal yang sering dilontarkan menjelang pemilihan umum. Dari visi misi itulah, kita bisa melihat komitmen calon pasangan terhadap berbagai isu. Yang kedua, kenali idealisme diri sendiri. Pada masa ini, masyarakat kerap terseret arus massa, sehingga menentukan pilihan hanya berdasar pada apa yang sedang populer saat itu. Pilihlah kandidat yang secara rasional paling dekat dengan idealisme yang kamu yakini. Yang ketiga, ketahui program kerja melalui debat pasangan calon. Pada debatlah, pasangan calon dihadapkan pada isu yang berbeda dan bisa secara jelas mengetahui program-program nyata yang akan dilaksanakan kelak jika terpilih. Yang keempat, cari sumber berita yang netral. Bersikap kritis dan cross-check informasi demi menjaga objektivitas sebagai pemilih, pastikan untuk mempunyai sumber informasi yang netral. Lalu, selanjutnya bagaimana upaya yang kita lakukan untuk menghindari berita hoax? Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Yang kedua, cermati alamat situs. Yang ketiga, periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Dan yang terakhir, ikut serta grup anti-hoax. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan hak suara saat pemilu? Kita harus menjadi warga negara yang baik, salah satunya dengan cara ikut serta bertanggung jawab dan berhak adil dalam menciptakan kesejahteraan hidup. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Jika kita golput kesempatan memilih, pemimpin justru akan digunakan oleh pihak lain dan akan sangat berbahaya jika hak suara tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Menggunakan hak suara memilih dengan pengetahuan dan pemahaman akan beberapa hal sebelum memutuskan pilihannya, hindari usaha yang menjebak pada ujaran kebencian adu domba masyarakat. Lalu saya akan sedikit menjelaskan bagaimana langkah-langkah mencoblos di TPS. Yang pertama, yaitu menunjukkan dokumen seperti formulir model C atau formulir model A dan KTP elektronik. Yang kedua, tanda tangan daftar hadir. Pemilih menandatangani daftar hadir yang disediakan KPPS. Lalu, Anda akan menerima surat suara. Surat suaranya terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Lalu kita dianjurkan untuk mencatat surat suara untuk meneliti surat suara tersebut dalam keadaan baik atau rusak. Lalu kita akan mulai untuk mencoblos dan mencoblos dengan menggunakan paku yang disediakan, lalu dilipat kembali dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan oleh anggota KPPS. Segitu saja penjelasan dari saya. Ayo ikut pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.